Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revina Devi Arifanti dengan NIM 20504020 dari Agroekoteknologi A. Pada video kali ini, saya akan mengulas dan mengevaluasi beberapa macam agroekosistem yang telah diamati. Nah, agroekosistem yang dijadikan sebagai tempat pengamatan yaitu agroekosistem monokultur, polikultur, urban farming, dan agroforestry. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan beberapa parameter, diantaranya adalah ketebalan seresah, organisme tanah, berat isi tanah, dan defisiensi unsur hara. Nah, pada parameter ketebalan seresah diketahui bahwa agroforestry memiliki seresah yang paling besar yaitu 5,3 cm. Kemudian, agroekosistem monokultur setebal 3,47 cm, polikultur 3 cm, dan yang terendah adalah urban farming yaitu setebal 0,75 cm. Avianto 2018 menyebutkan bahwa seresah yang jatuh di permukaan tanah dapat melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan dan mengurangi penguapan. Nah, oleh karena itu, apabila suatu ekosistem memiliki seresah yang tebal, maka kemungkinan terjadinya erosi ini akan sangat kecil. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa agroekosistem urban farming memiliki kemungkinan terjadinya erosi yang lebih besar karena memiliki ketebalan seresah yang paling kecil jika dibandingkan dengan agroekosistem lainnya. Selain itu, berdasarkan pendapat Dwi Astuti et al. 2016, adanya seresah yang menutupi permukaan tanah menyebabkan kondisi tanah menjadi lebih lembab. Nah, kondisi ini tuh sangat sesuai untuk perkembangbiakan dan aktivitas organisme tanah. Hal inilah yang menyebabkan populasi organisme tanah yaitu cacing pada agroforestry cukup banyak, yaitu sekitar 15 individu. Sedangkan pada agroekosistem monokultur sebanyak 11 individu, polikultur sebanyak 4 individu, dan urban farming sebanyak 4 individu. Nah, cacing tanah ini sangat berperan dalam perbaikan struktur tanah. Berdasarkan pendapat Handayani dan Winara 2020, cacing tanah berperan sebagai pengatur aerasi tanah, mencegah tanah mengalami pemadatan, mengolah bahan organik tanah, membentuk liang di dalam tanah yang dapat memperbaiki drainase tanah, dan dapat menghasilkan kascing yang kaya akan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya, pada parameter berat isi didapatkan bahwa pada agroforestry memiliki berat isi senilai 0,73 gram per cm kubik, sedangkan pada agroekosistem monokultur senilai 0,94 gram cm kubik. Nah, agroekosistem polikultur senilai 0,8 gram per cm kubik, dan pada agroekosistem urban farming senilai 1,01 gram cm kubik. Berdasarkan data tersebut, berat isi ini masih digolongkan baik karena berdasarkan pendapat Bintoro et al. 2017, pada beberapa penggunaan lahan umumnya memiliki nilai berat isi tanah relatif berkisar antara 1,17 sampai 1,52 gram per cm kubik. Nah, apabila berat isi ini melebihi nilai tersebut, maka tanah dikatakan padat karena semakin tinggi nilai berat isi, maka akan semakin padat juga suatu tanah. Sehingga porositas tanah ini akan menjadi rendah dan akan mengganggu perkembangan akar karena tanah akan sulit ditembus oleh akar. Nah, selanjutnya pada agroekosistem yang diamati ada yang menunjukkan terjadinya defisiensi unsur hara. Pada agroforestry ditemukan adanya indikasi defisiensi unsur nitrogen. Pada agroekosistem monokultur ditemukan indikasi defisiensi unsur nitrogen juga. Lalu pada agroekosistem polikultur tidak ditemukan indikasi defisiensi unsur hara, dan pada agroekosistem urban farming ditemukan dua indikasi defisiensi unsur hara, yaitu unsur hara nitrogen dan fosfor. Nah, defisiensi unsur hara ini terjadi karena kurangnya masukan unsur hara tersebut kepada tanaman. Nah, apa sih agroekosistem yang sehat itu? Jadi, agroekosistem yang sehat ini didukung oleh kondisi tanah yang sehat juga. Jadi, apabila lingkungan tumbuh baik, maka tanaman yang ada di atasnya juga akan tumbuh dengan baik dan akan menciptakan keseimbangan-keseimbangan yang ada di agroekosistem tersebut. Berdasarkan hasil-hasil pengamatan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa agroekosistem yang paling baik atau sehat adalah agroekosistem agroforestry. Sedangkan agroekosistem yang kurang baik atau kurang sehat yaitu agroekosistem urban farming. Dan lahan yang berpotensi untuk terjadinya degradasi lahan adalah urban farming. Kenapa? Karena berdasarkan pendapat Wahyunto dan Daria 2014, degradasi lahan ini merupakan penurunan produktivitas lahan yang dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
Degradasi lahan dapat terjadi dan bahkan bertambah parah apabila pada agroekosistem urban farming ini terus dilakukan praktik pertanian atau pengolahan lahan yang tidak tepat. Nah, berdasarkan pendapat Sutrisno dan Heriani 2013, untuk mencegah terjadinya degradasi lahan pada agroekosistem urban farming, maka dapat dilakukan penambahan tutupan lahan pada lahan pertanian agar dapat memberikan masukan seresah yang lebih banyak, sehingga aliran permukaan dan erosi ini lebih kecil karena seresah itu sebagai sumber bahan organik yang mempunyai kapasitas memegang air yang tinggi. Selain itu, dapat juga melakukan penerapan pola pertanian organik yang ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan tanah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.